warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunafra Laila. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal terkait tentang manuskrip. Di tengah kehidupan yang modern ini, kita semakin terbuai oleh masa depan sampai tak sedikit orang yang melupakan masa lalu. Mengetahui sejarah merupakan salah satu cara agar dapat mengubah diri menjadi lebih baik lagi, karena kita telah mempelajari masa lalu untuk perubahan di masa depan. Sumber sejarah dan keilmuan bisa didapatkan melalui banyak cara, salah satunya melalui manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, kajian manuskrip sudah lama dilakukan. Sejak awal perkembangannya di Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, filologi telah berutang budi pada para pustakawan di perpustakaan Iskandaria atau Alexandria. Nama-nama seperti Aristophanes, Apollonius Rhodius, Aristarchus, Herodotus, dan Eratosthenes merupakan 5 dari 6 pustakawan sekaligus intelektual Yunani yang giat melakukan kajian kritik teks serta penerjemahan naskah-naskah koleksi perpustakaan tertua di dunia tersebut. Berkat ketekunan dan dedikasinya itulah dunia kemudian mewarisi karya-karya klasik agung yang diyakini terjaga otentisitasnya. Di Indonesia, kegiatan paling awal terkait naskah Indonesia adalah inventarisasi dan pencatatan yang telah dimulai pada akhir abad ke-17, di mana aneka publikasi hasil pencatatan naskah Indonesia tersebut telah dirangkum dalam Henry Chamberlain dan Oman Fathur Rahman. Untuk mengkaji manuskrip, kita butuh ilmu filologi. Filologi adalah kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Ia adalah gabungan kritik sastra, sejarah sastra, dan sekaligus linguistik. Buku pengantar kajian filologi yang bisa saya rekomendasikan adalah Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Filologi Indonesia, Teori dan Metode merupakan buku karangan Prof. Oman Fathur Rahman, seorang guru besar filologi UIN Jakarta sekaligus peneliti senior PPIM UIN. Buku yang membantu saya dalam mempelajari ilmu filologi. Buku ini sangat rekomendasi karena dapat menjawab pertanyaan tentang pengertian filologi, pentingnya filologi, teori dan metode serta alur penelitian filologi, sejarah perkembangannya sampai kepada katalogisasi dan juga digitalisasi naskah Indonesia. Meski jika dilihat pembahasan yang cukup sulit, namun buku ini sangatlah menarik karena narasi yang diberikan sangat mengalir seolah antara pembaca dan penulis sedang berdialog. Buku yang cukup lengkap sebagai buku pengantar kajian filologi ini sangat recommended bagi kamu yang merupakan mahasiswa dan memiliki mata kuliah ilmu filologi atau ilmu tahqiq atau nama lain yang semacamnya. Buku ini juga sangat cocok buat kamu yang sedang skripsian dan korpus yang kamu pilih adalah manuskrip. Pilihlah buku yang ketika kamu membaca paragraf pertama, kamu akan langsung menemukan jawaban di paragraf berikutnya. Buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode inilah salah satunya. Pastikan buku yang kamu beli adalah original dan merupakan edisi revisi ya. Selamat membaca. Manuskrip dapat mengungkap sejarah. Lagi-lagi saya akan merekomendasikan sesuatu yang bisa membantu kamu lebih mengetahui tentang manuskrip. Ngariksa Channel yang merupakan channel dari Prof. Oman Fathur Rahman, sang pengarang buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode, merupakan channel yang dibuat untuk melestarikan dan memperluas jangkauan agar masyarakat kembali peduli dan sadar akan pentingnya manuskrip. Berikut channel Ngariksa dan salah satu video yang telah saya tonton dan akan saya kemukakan apa yang saya dapat.
Baik, episode ini membahas manuskrip Melayu Islam yang berasal dari Marawi Mindanao. Asal manuskrip ini dari salah satu wilayah yang sempat terancam keselamatan manuskrip Melayunya dikarenakan bombardir yang terjadi kala itu. Koleksi manuskrip ini terselamatkan dari perpustakaan Syekh Muhammad Said di Marawi City, Mindanao, Filipina Selatan. Manuskrip ini dibungkus dengan kain yang di dalamnya terdapat 4 manuskrip berisikan Sakaratul Maut, Pohon Sembahyang, Wahdatul Wujud, dan teks-teks lainnya. Tema ini bahkan pernah dibahas lebih dulu di Aceh pada abad ke-17, karya Asin Kili, koleksi Museum Negeri Aceh. Menceritakan tentang Asin Kili yang menerima aduan bahwa ketika seseorang akan meninggal, terdapat gejala-gejala seperti jika saat sakaratul maut, jika ada sosok hitam yang datang, maka itu merupakan iblis. Hingga akhirnya fenomena ini melibatkan Syekh Ibrahim Al-Qurani karena Asin Kili bertanya kepada gurunya tersebut dengan dikirimkan sebuah penjelasan yang bernama Kashful Muntazar. Pertanyaan tersebut terjawab bahwa gejala-gejala tadi tidaklah benar karena tidak ditemukan satu pun penjelasan terkait itu di kitab hadis dan di kitab sufi manapun. Benar-benar klasik asyik. Membahas sakaratul maut itu sejatinya membahas tauhid, bahwa hakikat wujud itu adalah Allah. Kematian yang tidak akan pernah luput dari kita bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan pintu masuk utama untuk kita menemui Sang Pencipta semesta. Perbincangan sakaratul maut juga merupakan cara kita untuk saling mengingatkan. Mari menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Ngariksa. Ngomongin soal filologi yang mana identik dengan manuskrip, kira-kira perlu gak sih kita melestarikan naskah di era digital saat ini? Pada gambar pertama, manuskrip tersebut telah rusak, tidak bisa terbaca. Pada gambar kedua, manuskrip masih bisa terbaca. Manuskrip yang telah rusak itu tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dari perawatan yang kurang baik sehingga bisa dimakan rayap dan sebagainya, atau bisa juga karena faktor-faktor lainnya seperti adanya bencana alam seperti banjir ataupun longsor. Upaya pelestarian manuskrip tentu saja perlu dilakukan sebagai upaya preventif agar kasus-kasus yang tadi disebutkan dapat diminimalisir. Selain itu, manuskrip juga merupakan warisan penting karena di dalamnya terdapat pengetahuan dan sejarah. Akan sangat merugi bukan jika kita kehilangan warisan-warisan tersebut? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendigitalisasi manuskrip. Selain mencegah kerusakan terhadap manuskrip, digitalisasi tersebut juga dapat memudahkan akses bagi siapapun, dimanapun, kapanpun untuk membaca manuskrip. Upaya pelestarian manuskrip dengan digitalisasi naskah sudah dilakukan oleh Dreamsea Repository, EIP The British Library, dan Khastara. Dreamsea Repository merupakan website yang menyediakan berbagai manuskrip yang sudah digitalisasi. Proses pendigitalisasian tersebut menjadi bukti bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Dreamsea Management sebagai upaya penyelamatan manuskrip patut diacungi jempol. Kita bisa mengakses manuskrip-manuskrip secara gratis dimanapun, kapanpun, hanya dengan bermodalkan kuota internet. Selain Dreamsea Repository, kita juga dapat menemukan naskah yang telah digitalisasi di EIP The British Library. Kita juga dapat mengaksesnya dengan mudah dan menemukan manuskrip mana yang ingin kita baca atau manuskrip mana yang sedang kita butuhkan. Selain itu, upaya penyelamatan dan pelestarian manuskrip melalui digitalisasi juga dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di mana kita dapat menemukan naskah atau manuskrip di website Khastara oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Teman-teman semuanya, usaha pelestarian manuskrip sejatinya dapat dilakukan dimulai dari diri kita sendiri, dengan cara menyadari keberadaan manuskrip dan mengetahui betapa pentingnya sebuah manuskrip. Termasuk kita sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu filologi juga merupakan bagian dari bagaimana kita melestarikan manuskrip.
Dan anggapan bahwa klasik merupakan kuno yang perlu ditinggalkan harus segera dihapuskan, karena pada dasarnya klasik itu asyik karena kita dapat merawat masa silam untuk menatap masa depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.